Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta tolong Cecep pimpin doanya, Cep. Sebelum kita belajar, Oke, terima kasih Cecep. Oke, selanjutnya Aulina. Oke, terima kasih. Kita absen dulu. Jadi nanti kalau saya sebutkan namanya, silahkan kameranya diaktifkan ya. Coba saya cek, ini ada yang keluar ini sinyalnya. Aulina hadir. Oke, silahkan dimatikan. Cecep. Oke, ini Cecep di mana, Cep? Di rumah. Sinyalnya bagus ya di rumah? Alhamdulillah. Oke. Oke, nggak apa-apa. Marta. Halo Marta. Oh, nggak ada tanggapan dari Marta. Swardi. Hadir. Oke, Swardi di mana ini? Di rumah atau di mana? Di rumah. Oke. Sinyalnya oke ya di rumah ya? Oke, bagus. Silahkan di off-kan kameranya. Diana. Ini si Adi baru masuk nih. Di pertemuan minggu lalu itu kan kita udah bahas operasi matriks, ya kan? Dimana operasi matriksnya itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kemudian khusus untuk perkalian ini ada dua. Yang pertama perkalian skalar. Yang pertama perkalian skalar dengan matriks. Nah, skalarnya itu berupa bilangan. Kemudian yang kedua perkalian dua matriks. Jadi dua matriks, matriks A dan matriks B itu dikalikan. Kemudian syarat-syaratnya itu yang kemarin sudah kalian simpulkan. Syarat untuk penjumlahan matriks dan pengurangan matriks itu sama, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan elemen dari kedua matriksnya yang posisi elemennya itu seletak. Kemudian untuk yang perkalian skalar, kalau perkalian skalar itu tidak ada syarat. Jadi mau bentuk matriksnya itu misalkan hanya berupa satu kolom 3 baris, kemudian ada skalar, itu bisa langsung dikalikan. Karena apa? Skalar itu intinya mengalihkan angka di luar dari tanda kurung matriksnya itu dengan semua elemen yang ada di dalam tanda kurung sikunya itu. Nah, kemudian yang perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks itu mengalihkan antara baris dari matriks pertama ya, baris pertama dari matriks pertama dengan kolom pertama dari matriks yang kedua. Oke, itu untuk flashback yang materi kemarin. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang determinan dan inverse yang ordo 2x2. Jadi yang kita ambil ini yang saya ambil yang khusus ordo 2x2-nya dulu, selanjutnya nanti di next meeting. Nah, determinan dan inverse dari matriks. Sebelumnya silahkan perhatikan slide yang saya tampilkan sebentar. Hari ini kita akan bahas determinan dan inverse matriks yang ordo 2x2. Sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan yang akan kalian capai. Yang apa tujuannya itu? Yang pertama, nanti kalian akan mengamati tayangan pada PowerPoint yang saya tampilkan itu. Kamu diharapkan untuk bisa menjelaskan determinan dan inverse matriks yang berordo 2x2 dengan teliti secara berdiskusi, ya. Kemudian yang kedua, dengan melalui pengamatan pada tayangan PowerPoint juga, kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi fakta-fakta pada sifat-sifat determinan dan inverse matriks yang berordo 2x2 dengan teliti secara berdiskusi. Jadi untuk di nomor 1 dengan nomor 2 ini, diskusinya itu secara terbuka ya. Jadi kan di dalam meeting ini kan kita semua sama-sama berdiskusi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok. Nah, ini baru kalian menggunakan LKPD, kalian mendiskusikan. Kamu harus bisa menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dengan baik. Kemudian yang keempat, kalian diminta untuk bisa menggunakan prosedur. Prosedur itu maksudnya tuh cara-cara kalian mengerjakannya itu harus tepat dan sesuai dengan masalah atau soalnya itu. Jadi harus sesuai dengan, kalau misalkan harus dibuat determinannya, harus dibuat determinannya, kemudian inverse-nya juga harus dibuat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Uraian materi yang pertama tentang determinan. Coba Aulina bacakan. Terima kasih Aulina. Oke, jadi tadi yang sudah dibacakan dari
oleh Aulina, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Misalnya terdapat suatu matriks yang kita beri nama matriks A, maka determinannya itu ditulis dengan 3 cara. Ya, ini namanya 3 cara. Nih, ntar saya kasih highlight biar kelihatan. Ini cara pertama, determinan dalam kurung A. Kemudian cara yang kedua, determinan spasi tanpa tanda kurung A. Kemudian cara yang ketiga, dituliskan dalam tanda kurung, hanya 2 garis sejajar, ya, tidak ada kurung siku. Jadi determinan itu kita tidak menuliskan dalam kurung siku sama seperti penulisan matriks biasa. Jadi hanya 2 garis berjajar dan di tengah-tengahnya itu ada dituliskan huruf A-nya sebagai matriks A. Oke, di sini jelas ya untuk notasi penulisan penulisan notasi dari determinan matriksnya ya. Kemudian ini ada contoh masalah 3.2. Siapa yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Suardi, bacakan Suardi. Iya, 3.6. Rp115.000. Oke, terima kasih. Kita bahas sama-sama dulu nih. Ini contohnya untuk nanti kalian membantu kalian mengerjakan di LK. Jadi di sini diketahui Siti dan teman-temannya itu mesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Kemudian kalau si Beni dan teman-temannya memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Terus sedangkan si Siti kemudian menantang Amir menentukan harga per porsi dari ayam penyet dan harga es jeruknya. Si Siti membayar 70.000, sedangkan si Beni itu membayar 115.000. Sekarang kita misalkan dulu. Misalkan kalau kalian ketemu dengan soal yang seperti ini bentuknya akan berupa sebuah sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Jadi X ini kita misalkan sebagai ini, coba kamu perhatikan di kalimat mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Yang pertama disebutkan tuh apa tuh? Ayam penyet. Jadi di sini selanjutnya silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ini yang pertama, kamu diminta untuk buat model matriksnya. Tadi kan udah saya jelaskan gimana cara buat model matriksnya ya di bahan ajar juga sudah ada. Silahkan kamu perhatikan cara-caranya itu dari bahan ajar. Kemudian ini cari determinan dari matriks A-nya yang B. Kemudian selidikilah apakah matriks A-nya ini memiliki inverse. Jadi cari nilai inverse-nya. Kemudian selanjutnya kamu diminta untuk menentukan harga baju dan harga celana yang dibeli oleh Ningsi dan Ayu. Yang kelima, saya minta kamu tunjukkan kalau matriks A dikali dengan inverse matriks A, apakah nanti hasilnya itu sama dengan inverse matriks A dikali dengan matriks A sama dengan matriks I. Nah, jadi kamu harus cari matriks I ini dengan cara ini. Yang kiri dengan kanan harus sama dulu. Oke, sudah selesai untuk diskusinya. Sekarang kita masuk ke bagian dari presentasinya. Ini yang sudah mengirimkan ke WA saya. Silakan Marta bacakan. Bacanya agak cepat juga nggak apa-apa. Ya, Ningsih itu belinya bajunya berapa, celananya berapa? Ayo. Terus SPLDV-nya? Bentuk SPLDV-nya? 375. Ayo. X sama Y sama dengan Alun. 2111. Matriks 2111. Oke, sampai sini diganti. Untuk yang B, Aulina, coba bacakan yang B, Aulina.
Kemudian yang C ini karena saya lihat masih belum sesuai ya dengan apa yang saya minta. Harusnya yang C itu adalah inverse, tapi di situ masih memasukkan rumusnya determinan. Jadi saya anggap itu masih belum betul. Kemudian sayangnya yang untuk yang D ini gimana nih? Kepotong nih fotonya nih. Iya, silakan. Oh, silakan. Marta atau Aulina yang mau jawab nih? Itu negatif X atau bukan? Enggak, negatif X di persamaan kuadratnya itu loh. Di persamaan kuadrat, di persamaan linearnya itu. Kan ada di situ dituliskan negatif X ditambah Y sama dengan 280. Betul, Liswan? Begitu kan? Nah, jadi kok di situ bisa negatif X gimana? Ini Liswan masih belum paham. Itu benar negatif X bukan? Matriks A sama dengan 2 1 1 1. Nah, ini matriks A-nya ya. Masih kelihatan jelas apa yang saya tuliskan di sini? Kemudian rumus inverse A, saya ambil dulu rumusnya yang dari atas. Ini rumusnya. Nah, oke. Determinannya tadi kan yang udah coba Aulina kamu simpulkan. Materi kita hari ini yang kamu dapat tuh intinya apa? Nah, syaratnya tuh tadi apa kalau mau dapatkan inverse, Aulina? Nah, determinan. Kemudian dari soal dan contoh soal yang kita bahas itu soalnya berupa apa? Persamaan. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi nah, oke. Jadi matriks ya, terutama untuk di determinan dengan inverse-nya, kita bisa gunakan untuk mendapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, nanti akan saya kirimkan link untuk tesnya ya. Link untuk tesnya yang akan saya buat ke dalam Google Classroom. Mohon dikerjakan karena materi kita juga tadi sudah saya sampaikan. Materi selanjutnya determinan untuk yang ordo 3x3. Nah, karena ini masa pandemi, kemudian belajarnya harus tetap daring, jadi harus tetap semangat. Usahakan terus untuk ikut daring ya. Jangan sampai enggak, karena apa? Karena ini untuk mengganti kita tatap muka. Ya kan? Jadi ya sebisa mungkin harus diusahakan. Oke, tetap semangat belajarnya, jangan kendor gitu ya. Jangan lupa nanti yang tugas baru juga dikirimkan ke Google Classroom juga ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.